Kalau dulu kan banyak itu petani kan di Ijon, Mbak. Ya, kalau di tempat kami karena kebetulan saya juga mengelola paguyuban kelompok tani di situ, sehingga ini ketika mereka mau tanam kita modali. Ya, kita berikan modal untuk menggarap awal tanah. Nah, setelah nanti mereka ada hasil daripada sawah itu, mereka akan timbang sendiri beratnya berapa, dapatnya berapa, ini langsung ke rice mill. Rice mill nanti yang akan menerima dan rice mill akan mencatat, dan rice mill yang akan memberikan catatan kepada saya, ini si A harus dibayar sekian. Gitu. Dan harga itu kami tidak tahu. Karena harga yang berlaku adalah harga pasar pada saat hari mereka menyerahkan hasil panen. Sehingga cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini bisa benar-benar ikut mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi semangat pada pelaku UMKM, dan kita beri judul UMKM Pahlawan Ekonomi di Masa Sulit. Jadi pengalaman kalau ekonomi sulit ini bumper terakhirnya itu biasanya UMKM. Banyak orang yang terjun di UMKM. Nah, saya sudah bersama Bapak Arso Aji Saji Arto. Oh, ya. Ini luar biasa ini, jadi menyajikan uang. Nah, beliau selain Ketua Kadin Salatiga, juga Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Salatiga, juga Ketua PHRI, ya, pengusaha hotel dan restoran. Nah, juga yang terpenting beliau adalah pelaku bisnis itu sendiri, mempunyai restoran dan beberapa bisnis yang lain. Jadi sudah tidak tergolong UMKM sebenarnya. Jadi kalaupun M itu M yang menengah dan cenderung ke atas lah, kira-kira seperti itu. Apa kabar Pak Arso? Baik, Sugi Genjang, Pak Bambang, selamat pagi para pemirsa. Sehat selalu, berkah dalam. Pak Arso, kami ingin mengajak untuk berbincang-bincang tentang UMKM. Pertama karena ini menyangkut memang pelaku yang sangat banyak dan menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari yang juga sangat besar. Nah, sekarang perekonomian kelihatannya tanda-tanda sudah mulai tumbuh, pandemi sudah mulai menurun drastis. Nah, bagaimana situasi perkembangan UMKM di Kota Salatiga? Monggo Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Bambang dalam bincang-bincang pagi ini. Jadi kalau melihat situasi setelah pandemi, khususnya di bulan Juni, Juli, Agustus, itu memang masa-masa berat bagi para pelaku usaha, tidak hanya UMKM tetapi hampir semua pelaku usaha itu saat ini memang betul-betul merasakan dampak yang begitu besar akibat COVID. Namun demikian, di Kota Salatiga ini sungguh menjadi satu sukacita bahwa kita di masa pandemi itu memang amat susah. Tetapi ada satu kekompakan baik dari pelaku usaha maupun dari masyarakat untuk betul-betul menahan diri.
menahan diri, jadi interaksi dan berbagai kegiatan masyarakat itu kita rem dulu. Karena kita yakin memang walaupun berat, tetapi nanti setelah itu landai kita akan menuai sesuatu yang lebih baik. Nah, di Salatiga pada saat bulan Juli itu positif COVID lebih dari 1.000, yang mana penduduk Salatiga sebenarnya hanya sekitar 170-an ribu, begitu. Jadi cukup besar, dan ini bisa ditekan sampai hari ini itu kira-kira positif COVID hanya di angka di bawah 20 orang, gitu. Nah, recovery yang cepat ini memang berkat kerjasama semua tim COVID, para pelaku usaha, juga masyarakat tentunya, untuk mengatasi COVID secara bersama-sama, dan keinginan untuk vaksin itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, sehingga dari berbagai komunitas itu sangat-sangat mendukung pemerintah di dalam menjalankan atau menggalakkan vaksinasi yang ada di Kota Salatiga, sehingga recovery-nya cukup cepat. Dan ini akibatnya dalam waktu yang cukup singkat, walaupun saat ini itu masih berada di level 3, gitu, tetapi kami selalu memiliki harapan positif bahwa saat ini perputaran ekonomi di Kota Salatiga ini sudah terasa. Sudah terasa ada perputaran ekonomi yang sudah hampir mendekati normal. Dan masyarakat memang menyambut baik kondisi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, baik itu melalui lingkup masyarakat terkecil di RT, RW, maupun di pasar-pasar, maupun di semua kegiatan masyarakat. Ini sungguh menjadi sambutan yang sangat positif. Saya kira itu yang mengakibatkan cepatnya ada pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga. Begitu Pak Bambang. Ya, pada waktu pandemi itu kan daya beli masyarakat turun. Nah, atau orang menahan diri untuk tidak berbelanja. Tetapi untuk level-level tertentu mungkin belanja yang dalam ukuran lebih kecil, lebih murah, dan untuk produk-produk yang merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak mungkin dihindarkan. Nah, itu kan berarti peluang UMKM itu masih ada Pak pada waktu pandemi itu. Ya, memang berat Pak. Itu pada saat itu berbagai komoditas itu memang karena pasar hanya beroperasi setengah hari, gitu. Pasar beroperasi setengah hari, banyak resto, rumah makan yang dalam tanda kutip tidak beroperasi, mereka beroperasi secara online, tetapi yang resto-resto besar itu tidak bisa hanya melayani online karena orang ada keinginan untuk dine in, tetapi itu tidak bisa dilakukan, sehingga malah beberapa mereka untuk penghematan biaya operasional menutup sementara, begitu. Nah, ini mengakibatkan stuck, tidak ada perputaran ekonomi. Jadi ketika salah satu usaha yang tergolong katakanlah seperti resto, hotel, pabrik-pabrik, ini kan menyerap berbagai kebutuhan makan banyak orang.
Tetapi ketika itu harus dilakukan, pabrik harus pembatasan orang yang masuk kerja, dan juga resto demikian pula harus hanya melayani untuk dine-in, tidak diperkenankan, tetapi hanya secara delivery order, begitu. Sehingga ini turun drastis semua. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak sekali komunitas yang tergerak untuk Jogotongo, ya. Mereka justru rela memberikan dagangannya itu kepada masyarakat secara gratis. Gitu. Ini sangat menumbuhkan satu solidaritas sosial yang cukup kuat, sehingga punya keyakinan mereka bisa tumbuh lagi. Nah, kami juga berusaha bersama-sama dengan pemerintah daerah mengupayakan supaya perputaran ini tetap harus berjalan, karena begitu sulitnya masa pembatasan itu ketika malam, katakanlah orang yang buka warung malam hari itu kan jam 8 sudah tidak boleh buka, tidak boleh ada kegiatan masyarakat. Gitu. Nah, ini harus kita kasih beberapa stimulus kepada para pelaku UMKM itu, gitu Pak. Kalau saat ini seperti apa Pak? Tadi dikatakan sudah hampir normal, apakah UMKM ini sudah mulai berkegiatan kembali? Saat ini puji syukur alhamdulillah sudah hampir normal, jadi mereka sudah bisa berjualan dengan baik, buka malam hari walaupun masih terbatas waktunya, tidak sampai tengah malam, katakanlah hanya sampai jam 10 malam, tetapi protokol kesehatan kan tetap dipantau, Pak. Begitu. Tapi masyarakat juga sudah mengerti itu, jadi sama-sama saling membantu. Sama-sama saling membantu. Ini yang penting, bahwa antara konsumen dan para pelaku UMKM ini sudah sama pengertiannya mereka. Jadi saling menjaga, jaga jarak juga, tidak ada kerumunan yang begitu heboh begitu. Sehingga ini situasi ini sudah mulai terbiasa dengan protokol-protokol yang kita lakukan. Demikian pula yang mengembirakan adalah seperti hunian hotel, resto-resto, itu meningkat dalam 1 bulan ini, kira-kira bulan September dan 2 minggu di bulan Oktober ini, grafiknya cukup bagus. Ya, karena hotel-hotel memang apalagi ketika weekend itu sudah mulai okupasinya sudah di atas 75%. Sedangkan pada saat pandemi awal PPKM itu hanya 15% saja sudah sulit, Pak. Sedangkan resto, walaupun kami tetap mengadakan pembatasan jumlah pengunjung sesuai dengan kapasitas kursi yang katakanlah sekarang harus berjarak, harus ada ruang terbuka, ini segala macam. Ini animo dari wisatawan itu cukup besar. Gitu. Nah, sekarang PHRI juga di Salatiga dan juga di kota-kota lain di Jawa Tengah, kita sudah mulai menerapkan adanya barcode peduli lindungi. Jadi orang kalau mau masuk itu sudah aman dia. Dia tahu bahwa wilayah di situ itu wilayah aman, wilayah hijau, juga hotel-hotel dan restoran semua juga sudah banyak yang ikut sertifikasi CASE dari Kementerian Pariwisata. Orang menjadi lebih safe gitu. Nah, Pak, kalau untuk Salatiga itu apa UMKM yang banyak dan yang menonjol? Jadi Salatiga ini unik, Pak. Kota kecil,
kami lahan luasannya sangat terbatas, tetapi betul-betul dari awal ini Salatiga itu menjadi Indonesia Mini sebenarnya. Indonesia Mini yang mana berbagai suku ada di Kota Salatiga. Nah, sehingga keanekaragaman jenis budaya maupun makanan ini menjadi lebih banyak ada di Kota Salatiga. Bapak mau cari rujak cingur, mau cari soto sulung, mau apa yang di Jawa Timur sana, di sini ada. Mau masakan Batak ada, mau masakan Manado ada, begitu. Jadi sesuai dengan keinginan kita bersama bahwa Salatiga itu prospek ke depan kita sudah mengajukan, dan sekarang ini dalam rangka masih penilaian oleh UNESCO, kita mengajukan sebagai the City of Gastronomy. Jadi merupakan kota gastronomi dunia. Nah, otomatis ini akan mengangkat UMKM yang mana hampir 80% mereka bergerak di bidang kuliner. Ya, bahkan di Salatiga ini ada satu kawasan ya yang baru saja kemarin diresmikan oleh Menteri Pertanian Bapak Hasyim Limpo sebagai Kampung Telo. Ya, karena apa? Karena Salatiga ini sudah dalam jaringan kota kreatif Indonesia untuk kuliner, salah satunya adalah produk makanan inovasi dari telo atau ketela. Telo itu apa Pak? Ubi atau ketela pohon? Ubi jalar, ketela Ubi pohon. jalar. Ya. Ketela pohon. Ya. Pohon Pak. Pohon Pak, ya. Ya. Jadi ini dari hulu sampai hilir, Salatiga ini menyiapkan betul-betul dari pengrajin, dari semua inovasi yang kita lakukan, bahkan sekarang sudah ada sekitar 130 varian makanan dari telo ini. Karena daunnya, bahkan kulit telonya itu sendiri bisa menjadi satu makanan yang lezat dan enak untuk dinikmati. Ya, itu makanan basah itu atau makanan yang apa Pak? Bisa ditahan lama. Jadi ada yang terkenal di Salatiga itu adalah geduk ketek. Geduk ketek itu memang geduk spesifik Kota Salatiga yang mana di situ memang ini mengangkat sekali namanya begitu. Itu geduk biasa, tetapi beda dengan geduk di Magelang, tetapi ini geduk tradisional yang memang rasanya wah, mungkin sekali-sekali Pak Bambang perlu merasakan juga. Iya. Ya. Itu tahan lama apa enggak, Pak? Ya? Tahan lama apa enggak? Enggak tahan lama, Pak, kalau itu. Ya. Nah, terus ada beberapa singkong keju, aneka olahan keju yang ini tidak tahan lama ketika itu sudah dimasak. Itu hanya 1 hari. Tetapi kami juga menyediakan frozen-nya. Jadi itu bisa dibawa di Jakarta. Bahkan di Jakarta, Bandung, Surabaya ini banyak sekali gerai di sana yang ngambil produk dari Salatiga. Begitu. Di makanan-makanan frozen yang memang itu awet dan tahan lama. Nah, berarti pemasarannya melalui apa, Pak? Melalui online gitu atau seperti apa? Jadi jaringan marketnya memang satu melalui digital market yang memang sekarang menjadi tren. Yang kedua, mereka memang sudah memiliki cabang-cabang market yang di kota-kota besar
tadi kota wisata di Bandung, di Jakarta, ini sudah ada reseller-reseller yang banyak di sana, Pak. Jadi kapasitas produksinya itu saat ini per hari kira-kira hampir lebih dari 30 ton untuk satu kampung. Apa Pak? Usaha rakyat gitu, masyarakat Ya, atau ada pabrikan gitu? usaha rakyat, Pak. Jadi di Kampung Telo ini banyak sekali para pengrajin itu yang pengrajin rumahan yang dibina oleh apa Dinas UMKM dan juga Dinas Perdagangan, Dinas Pangan untuk menciptakan makanan-makanan yang inovatif gitu. Nah, salah satu foundingnya itu adalah yang terbesar di sana adalah D9 dan Argotelo. Nah, ini mereka juga mengedukasi masyarakat, juga mereka juga memberikan pelatihan-pelatihan termasuk bagaimana mencari bibit tanaman telo dan menanam telo ini menjadi satu kegiatan wisata, Pak. Nah, lalu apa yang dilakukan tadi Pak? Pemerintah sudah melalui dinas-dinas ya, mungkin Kadin dan sebagainya, apa yang dilakukan? Jadi begini, kami itu setidaknya adalah memfasilitasi bagaimana tadi untuk market digitalnya, untuk mereka inovasinya, apa yang bisa dilakukan bersama-sama dengan komunitas-komunitas yang ada, kita lakukan untuk sama-sama semua komunitas ini terjun bareng, Pak. Jadi tidak hanya Kadin saja. Nah, sekarang apa yang masih jadi hambatan mereka Pak, para pelaku UMKM ini? Jadi hambatan saat ini adalah yang dihadapi adalah memang ini kan kampung ini kan memang dulunya hanya kampung biasa, Pak. Nah, kampung kecil, jalannya kecil. Nah, ini baru kita mendorong kampung ini nanti akan menjadi satu daerah wisata. Jadi ada lahan parkir yang cukup, ada tempat untuk edukasi wisatawan. Untuk ini baru kita pikirkan bersama-sama. Itu kelurahan mana Pak? Di Kelurahan Ledok, Ludok. ya, Argomulyo, Kecamatan Argomulyo. Ya. Baik Pak. Jadi itu salah mungkin, satu, Pak. Ya. Jadi mungkin ada yang lain-lain. yang lain adalah salah satu produk yang menjadi unggulan di Salatiga saat ini juga selain telo itu sebenarnya dari dulu kan kita punya makanan khas seperti enting-enting gepuk, seperti dendeng, abon, gitu. Nah, ini dalam masa pandemi juga cukup bisa survive, Bapak. Karena orang tidak keluar rumah, mereka membutuhkan makanan-makanan yang siap makan dan secara kualitas rasa ini segala macam juga itu sudah merupakan makanan tradisional sejak dulu. Nah, ini cukup bagus peningkatannya. Dan yang mengherankan di Salatiga itu ada salah satu UKM yang spektakuler karena di dalam jangka 2 tahun dan justru di masa pandemi ini itu omsetnya bisa naik sampai 700%. Ya, mungkin Pak Bambang juga sudah pernah mendengar Naruna Keramik, Mas Roy Wibisono. Ya, bahkan ini baik Kadin Jawa Tengah, baik UMKM Jawa Tengah, juga secara nasional pun berbagai prestasi diraih gitu.
dan juga sudah mengekspor ke beberapa negara juga. Itu produknya keramik, Pak ya? Keramik, Pak. Jadi aneh di Salatiga ini enggak punya apa secara sejarah kan kita enggak ada gitu. Kalau mungkin di di Kasongan, di Banjarnegara atau di apa kan sentra-sentra keramik dulu itu. Tapi ini Salatiga menjadi produk baru yang menyerap tenaga kerja Salatiga, yang kreativitasnya sekarang sudah mendunia. Nah, ini trik-triknya seperti apa itu justru ini ditularkan oleh teman kita Mas Roy Wibisono kepada UMKM di Salatiga maupun di Jawa Tengah gitu. Jadi saya bersama-sama Mas Roy ini sering mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para UMKM unggulan di Jawa Tengah. Baik, Pak Arso sendiri kan juga pelaku bisnis ya, mungkin bisa cerita artinya perkembangan bisnisnya sampai saat ini. Baik, kalau untuk bisnis saya ini kan bisnis kuliner, Pak Bambang. Dan memang saya awali ketika 15 tahun yang lalu, ketika orang belum familiar dengan open space resto. Jadi orang dulu kalau kita 15 tahun yang lalu kan kalau resto blak-blakan itu rasanya kan piye gitu. Kok bleduke laler apa anu gitu. Ya. Tapi justru yang terjadi ketika ini sudah berjalan 15 tahun ya, dengan adanya masa COVID ini, orang terbalik, Pak. Jadi di era saat ini kita melihat bahwa baik itu di Salatiga maupun di luar Salatiga, tetangganya Salatiga ini kan Kabupaten Semarang, termasuk di Salatiga. Ini resto yang open space outdoor itu tumbuh kayak jamur aja, Pak, sudah. Sekarang ini betul-betul ketika hampir sama dulu ketika tren kopi itu semua orang bikin tempat nongkrong kopi di mana-mana. Ya, dengan live music atau tidak begitu. Tapi macam-macam kopi yang kita dan memang ini menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan baik. Nah, sekarang itu juga sedang terjadi satu wabah orang yang sekarang mau spend money kemana, mau investasi kemana supaya ini cepat dan prospeknya sudah kelihatan. Kalau kita melihat ini mereka banyak sekali yang menginvestkan ke resto, khususnya resto yang outdoor. Sehingga walaupun itu resto di puncak bukit, jalannya sulit, ya, asal pemandangannya bagus, hawanya enak, dicari, Pak. Iya. Itu artinya bisnisnya Pak Arso sendiri sekarang ini makin baik gitu ya? Ya, jadi kebetulan resto saya, Warung Joglo Burini ini kan di Salatiga menjadi satu-satunya resto yang di tengah kota, Pak. Di tengah kota tetapi masih memiliki view sawah. Begitu. Dan cukup luas sawahnya, kira-kira itu ada sekitar 10-an hektar luasan sawahnya yang memang memukakan kawasan yang sawah lestari. Jadi memang itu nggak bisa berubah gitu. Nah ini menarik, Pak. Itu ya. Kalau sawahnya orang lain atau sawahnya sendiri? Nah, ini sawah ini
ada sawah bengkok pemerintah, ada sawah orang lain, ada sawah sendiri, Pak Bambang. Sawah sendiri nilainya nggak besar sih, tetapi yang menarik adalah ketika ini juga menjadi satu pemberdayaan kepada petani, gitu. Ya, maksud saya kalau tidak sawah sendiri, kalau tiba-tiba dikasih pagar sawahnya gitu kan, restorannya nggak bisa lihat, Pak. Itu yang nyatanya juga sampai sekarang masih bisa bertahan seperti itu karena kami juga menampung semua hasil, Pak. Jadi hasil semua sawah yang ada di sekitar kami tampung dan kami ini menjadikan satu kemudahan bagi petani untuk menjual produknya secara harga yang bagus. Kalau dulu kan banyak itu petani kan di ijon, Pak. Ya, kalau di tempat kami karena kebetulan saya juga mengelola paguyuban kelompok tani di situ, sehingga ini ketika mereka mau tanam kita modali. Ya, kita berikan modal untuk menggarap awal tanah. Nah, setelah nanti mereka ada hasil daripada sawah itu, mereka akan timbang sendiri beratnya berapa, dapatnya berapa, ini langsung ke rice mill. Rice mill nanti yang akan menerima dan rice mill akan mencatat dan rice mill yang akan memberikan catatan kepada saya, ini si A harus dibayar sekian, gitu. Dan harga itu kami tidak tahu, karena harga yang berlaku adalah harga pasar pada saat hari mereka menyerahkan hasil panen, sehingga cukup tinggi. Nah, motivasi yang bisa diambil adalah ketika mereka panen kuartal ini itu bisa 1,5 ton, katakanlah, mereka kan punya motivasi. Besok lagi saya harus meningkat, begitu. Saya kira ini kolaborasi yang menarik, Pak. Ya. Jadi kalau bisa dipromosikan, jadi yang dimakan di warung ini adalah produk dari sawah yang ada di depan itu. Ya. Jadi juga membuat pelanggan juga yakin, misalnya ini adalah dikelola secara organik dan sebagainya itu. Nah, Pak Arso, mungkin terakhir apa yang bisa panjenengan sampaikan atau ada harapan-harapan ya supaya UMKM ini ke depan makin kreatif, makin produktif, ya, menjadi tulang punggung tadi, tulang punggung ekonomi yang tidak bisa disepelekan. Moga, Pak. Baik, jadi kami Kadin dan PHRI dan juga KEK ini kan menjadi satu kesatuan visi, Pak. Kami memang betul-betul bagaimana menyemangati dan juga membangun atmosfer di Salatiga ini supaya UMKM bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Dalam arti kami selain berusaha untuk membuat satu gerakan matchmaking, jadi katakanlah beberapa UKM pilihan, ini kita sudah ada kerjasama dengan gerai-gerai baik itu Alfamart maupun Indomart untuk mengambil produk daripada UMKM. Ya. Jadi kalau UMKM itu belum ada PIRT-nya, belum ada ini, kita akan bantu bagaimana mereka mengemas itu secara baik, manajemennya mereka juga kita bantu. Bahkan secara marketing kami sedang berusaha kerjasama dengan SMK, Pak. SMK ini kan saat ini banyak para lulusan SMK yang ketika mereka keluar dari sekolah itu ditampung ke pabrik-pabrik atau ke industri, begitu.
Nah, kita membuat satu plan ke depan bahwa lulusan SMK ini ketika mereka awal, mereka sudah kita arahkan untuk terjun praktek di UMKM ini untuk mengajak mereka bisa memahami marketing digital. Karena UMKM itu sekarang kan banyak juga mereka yang industri rumahan gaptek kan, Pak. Gaptek. Jadi tidak bisa mengikuti. Nah, ini kalau anak-anak muda sekarang kan dengan mudahnya mereka mau bikin Instagram, mau bikin Facebook, mau bikin konten-konten di YouTube misalnya demikian. Gitu. Nah, ini anak-anak SMK ini yang nantinya membantu UMKM ini sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Sehingga terjadi satu simbiosis, si anak juga bisa belajar bagaimana manajemen mengelola satu usaha, si pengusaha juga mereka terbantu secara digital marketingnya. Gitu. Ya. Ya, baik Pak Arso Aji Sajiarto, pebisnis kuliner, Ketua Kadin, Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif, Ketua BHRI yang sudah menyampaikan berbagai hal bagaimana UMKM berkembang di Kota Salatiga. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi salah satu tulang punggung yang sangat berperan di dalam pembangunan ekonomi khususnya di Kota Salatiga. Terima kasih sekali Pak semua yang sudah disampaikan. Terus sukses berjuang, matur nuwun. Oke. Assalamualaikum. Ya.